Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Fisika, selamat datang di Visipod, Fisika Podcast bareng aku Syifa Ahna Kamila dari Program Studi Pendidikan Fisika FKIP UHAMKA yang bakal jadi host kamu di episode ketiga ini. Di episode kali ini kita bakal ngobrolin topik menarik banget, yaitu menggali makna kuliah dan perjalanan lulusan jurusan pendidikan fisika. Nah, kira-kira seperti apa sih serunya kuliah di pendidikan fisika? Gimana perjalanan para lulusannya setelah wisuda, dan siapa sih narasumber inspiratif yang bakal hadir bareng kita? Nah, nama beliau Wahyudian Laksanawati, lahir di Jakarta pada tanggal 25 Juli 1990, beralamatkan di Jalan Panti Asuhan nomor 65, RT 2 RW 12. Riwayat pendidikan beliau mengenyam pendidikan di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka pada tahun 2007 sampai 2008. Riwayat pendidikan beliau di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka mengambil program studi pendidikan fisika pada tahun 2008 sampai 2012. Kemudian melanjutkan di Universitas Indonesia mengambil ilmu fisika pada tahun 2014 sampai 2016. Riwayat pekerjaan beliau menjadi staf pengajar di Prodi Pendidikan Fisika FKIP UHAMKA pada tahun 2016 sampai 2025, menjadi unit penjamin mutu Prodi Pendidikan Fisika pada tahun 2020 sampai 2021, serta menjadi sekretaris program studi Pendidikan Fisika pada tahun 2021 sampai 2024. Oke, langsung saja yuk, kita langsung ke sesi Q&A, question and answer bareng Ibu Wahyudian. Siap Ibu? Insya Allah siap. Oke nih Bu, berbicara tentang kan tema Visipod ketiga kali ini kan tentang menggali makna kuliah dan perjalanan lulusan jurusan pendidikan fisika. Yang dimana pasti di Visipod ini kita akan membahas nih perjalanan Ibu pas waktu kuliah di S1 Prodi Pendidikan Fisika sampai sekarang nih, maksudnya yang linear dengan masih hubungannya dengan perfisikaan pendidikan fisika itu sendiri. Nah, kita tarik waktu gitu ya Bu, yang pas dulu Ibu awal-awal kuliah nih. Kalau diingat-ingat dulu sih, apa ya Bu yang membuat Ibu tuh akhirnya memutuskan untuk kuliah nih setelah lulus dari jenjang SMA gitu? Ya, langsung dijawab berarti ya Kak Syifa ya? Boleh Ibu. Jadi memang saya kan dulu SMA negeri di Jakarta Selatan waktu itu ya. Dan kebetulan memang kalau lulusan SMA itu sebagian besar adalah ingin meneruskan kuliah gitu. Mungkin beda kalau di SMK ya, yang setelah itu ingin bekerja. Nah kalau di SMA itu memang sebagian besar saya dan teman-teman itu memang ingin kuliah seperti itu. Nah kenapa kok bisa sampai ke UHAMKA ya, pendidikan fisika? Karena memang dari SMP gitu kan ya, SMA itu saya lebih tertarik ke mata pelajaran fisika gitu. Mungkin karena alasannya sebenarnya fisika itu tidak begitu banyak hafalannya ya dibandingkan dengan misalnya ilmu sosial ya, PPKN, sejarah atau yang lain. Kemudian dia sangat erat kaitannya dengan teknologi. Jadi kok rumus ini ternyata nyambung ya dengan teknologi yang dipakai sehari-hari. Nah itu yang membuat saya menjadi lebih tertarik ke fisika gitu dibandingkan dengan mata pelajaran yang lain. Nah waktu itu kebetulan saya niatnya itu bukan ke universitas untuk kuliah ya. Awalnya ke kedinasan ya, kalau dulu namanya sekolah kedinasan, mungkin kalau sekarang entahlah namanya politeknik atau apa gitu ya. Nah itu mendapatkan universitas, atau waktu itu namanya sekolah tinggi, kalau sekarang kan politeknik ya. Kalau dulu namanya sekolah tinggi, cuman tidak ada kecocokan lah di situ, maksudnya tidak sesuai dengan minat, akhirnya nggak diambil. Nah kemudian saya ngambil di UHAMKA karena kan lebih dekat ya dari rumah seperti itu, jadi nggak perlu ngekos sih waktu itu sih, mikirnya seperti itu. Jadi ambillah pendidikan fisika. Di situ sih saya kenapa kok nggak di pendidikan fisika di tempat lain seperti itu ya, karena memang dulu kan untuk penerimaan mahasiswa baru di negeri itu kan nggak banyak dulu jalurnya gitu ya, makanya ya sudah ketika yang lain sudah ditutup, saya ngambil yang di UHAMKA seperti itu. Terus juga
kalau waktu itu saya sudah berpikiran itu bahwa kalau kuliah di UHAMKA itu nanti akan terintegrasi dengan kalau sekarang mungkin integrasi ayat-ayat Al-Quran seperti itu ya kan. UHAMKA kan juga terkenal sekolah universitas Islam gitu ya. Jadi ilmu fisika nanti nggak hanya ilmu fisika yang berdiri sendiri gitu, tapi diintegrasikan dengan kalamullah ya, dengan ayat-ayat Al-Quran seperti itu. Pasti juga di situ ada pembelajaran pendidikannya, kan namanya juga pendidikan fisika ya, bukan fisika murni gitu. Jadi pasti nanti juga di situ ada ilmu pendidikan yang akan saya pelajari. Kemudian mungkin ada sedikit-sedikit nyerempet-nyerempet masalah psikologis, kan kalian juga ada psikologi perkembangan kan, di situ kan juga seru juga tuh gitu. Jadi ambillah itu pendidikan fisika. Kemudian juga waktu itu saya masih berpikir bahwa yang ngambil fisika itu nggak banyak ya, pasti peluang kerjanya juga banyak juga dibandingkan dengan yang program studi lain waktu itu seperti itu. Ternyata memang pas masuk ya mahasiswanya juga nggak banyak juga waktu zaman saya itu ada sekitar awalnya 18, terus kemudian yang di kelas itu ada 15 orang begitu. Itu sih Pak. Terus nih Bu, kan tadi udah tahu nih alasan kenapa Ibu pada akhirnya memutuskan untuk kuliah atau mengambil S1, melanjutkan ke jenjang setelah SMA gitu. Yeah. Nah, setelah masuk nih kan pas waktu selang perkuliahan itu dari Ibu tuh ada punya pemikiran kayak kan terjadi dinamika perkuliahan yang sangat luar biasa gitu kan Ibu. Nah itu tuh Ibu punya pikiran nggak kalau ternyata kuliah ini penting apa enggak sih? Maksudnya kan ada pertanyaan diri entah pas menjalani kuliah sebenarnya ini penting nggak sih atau penting nggak sih? Terus kemudian kalau semisal penting tuh saya mengambil kuliah ini pentingnya ini manfaatnya lebih ke saya sendiri lebih besar atau ke orang lain gitu. Iya, baik. Jadi memang yang namanya dinamika itu akan selalu ada ya. Mungkin nggak hanya saya aja yang mengalami. Mungkin teman-teman juga dulu waktu di awal-awal kuliah pernah mengalami seperti itu ya, karena ada gap yang sangat terasa gitu dari SMA ke kuliah gitu ya. SMA kan kita masih ada aturan yang pasti gitu dari sekolah gitu ya, masih diatur oleh guru. Ketika kuliah kita benar-benar mengatur diri kita sendiri kan seperti itu. Terus tugasnya juga banyak ya kalau kuliah, dan kegiatan di luarnya juga banyak. Waktu itu saya ikut ada hima, dulu kan ada IMM dan lain sebagainya gitu, dan kegiatan-kegiatan kalau sekarang namanya kegiatan yang ada di kampus itu kayak tapak suci, itu UKM waktu itu. Nah, yang menjadi dilema yaitu awalnya kadang kita berpikir apakah pilihan kita itu tepat atau tidak kan seperti itu ya, masuk pendidikan fisika atau kita kuliah nih tepat atau tidak gitu. Jadi awalnya memang saya agak berpikir gitu ada dilema lah dari dalam diri gitu. Tapi setelah saya ikut organisasi gitu ya, kemudian ketemu teman-teman, dan teman-teman yang ada di kelas saya itu kita saling support gitu ya, saling menguatkan. Nah di situ saya membangun rasa percaya diri dan bangkit kembali gitu untuk semangat terus menjalani kuliah seperti itu. Terus kemudian dulu juga waktu organisasi itu ada senior lah ya, saya lupa namanya siapa, itu pernah bilang bahwa yang kuliah itu tuh nggak banyak di Indonesia itu gitu. Jadi kalian itu salah satu dari berapa persen gitu ya orang yang kuliah itu. Jadi makanya harus semangat dan harus bersyukur bisa masuk ke jenjang perguruan tinggi seperti itu. Nah dari situ saya jadi semakin terbuka gitu pikiran bahwa kuliah itu nggak semata-mata karena kita ingin bekerja di suatu tempat tertentu gitu. Tapi ternyata di situ kita bisa mendapatkan ilmu seperti sosialisasi, kemudian cara berkomunikasi. Saya sangat beruntung gitu ya. Dulu waktu masuk UHAMKA seperti itu kan ya. Mungkin dulu waktu SMA yang tidak diajarkan gitu ya tentang sosialisasi, kemudian berbicara di depan publik, itu yang sangat terasa sekali ketika masuk ke organisasi waktu di UHAMKA seperti itu. Jadi saya ngelihat orang kok mereka sangat percaya diri ya. Saya sih berbedanya di situ gitu, anak UHAMKA ya mungkin yang senior gitu. Itu kok mereka
lulus menjadi apa atau kerja di mana gitu. Iya. Atau ntar saya lulus gajinya berapa kan kayak gitu. Tapi yang lebih penting adalah apa soft skill kita gitu. Di situ kita dilatih untuk bisa berkomunikasi dengan orang ya, untuk bisa menjadi leader gitu ya, menjadi leader untuk diri kita sendiri maupun menjadi leader untuk orang lain yang ada di sekeliling kita. Itu sih Pak. Oke Bu. Berarti kesimpulannya tadi bahwa menurut Ibu tuh kuliah sangat penting Sangat gitu penting, ya, entah iya. untuk diri kita sendiri atau untuk Betul. buat orang lain Iya. gitu. Nah terus kemudian pas berjalannya selang waktu perkuliahan mengambil S1 di Prodi Pendidikan Fisika UHAMKA nih, Ibu ada nggak pernah merasakan bahwa ternyata kuliah itu bukan hanya sekedar mengejar gelar untuk betul. mendapatkan sebuah gelar. Betul, iya. Kalau pasti kan kalau kita ngambil S1 pasti nanti tersematkan nih titel SPD atau yang jurusan itu dengan di nama kita akan pada akhirnya. Nah, itu dari Ibu ada pihak kayak ada rasa atau pemikiran kayak ternyata kuliah itu nggak sekedar hanya mengejar gelar gitu ya, karena seperti yang tadi kita dengar bahwa ternyata kuliah kan emang se-struggle itu gitu ya Bu ya. Betul, iya. Jadi memang saya tidak pernah berpikir seperti itu dan kalian juga jangan pernah menanamkan bahwa diri kalian itu kuliah hanya untuk mengejar gelar seperti itu. Jadi ketika kita kuliah di suatu universitas lah dimanapun itu harus dimanfaatkan betul-betul gitu ya untuk mencari jati diri seperti itu ya. Kemudian untuk menjalin jaringan yang baik dengan teman-teman kalian, karena kuliah itu kan jenjang menuju masa depan kan. Kalian menjadi seperti apa itu kan ditentukan salah satunya adalah ketika kalian kuliah. Kalau misalnya lulusan SD kan setelah lulus SD kan nggak langsung jadi guru kan, melalui beberapa jenjang. Nah kalau dari pendidikan fisika kan sebagian besar kan menjadi guru, gitu kan ya, gambarannya kan seperti itu. Jadi udah ketahuan nih, ini anak ini nanti lulus bakalan menjadi guru. Nah, jalinlah jaringan yang baik dengan teman-teman kalian, karena kan nanti kalian jadi guru, teman kalian jadi guru, suatu saat akan ketemu lagi dan bekerja sama seperti itu. Itu yang saya rasakan juga gitu ya. Sekarang ketika sudah lulus gitu, ternyata teman-teman saya dulu waktu S1 tuh banyak yang membantu saya gitu dalam pekerjaan misalnya gitu, atau dalam ketika saya butuh kerjasama lah mereka membantu. Jadi pertama itu adalah tadi untuk soft skill ya, untuk soft skill kuliah itu. Kemudian mencari jaringan disebutnya kerjasama lah gitu dengan teman-teman gitu, dengan teman-teman yang lain. Suatu saat kalian akan butuh seperti itu. Seperti itu sih Pak, jadi tadi ya. Oke Bu. Tuh ingat ya teman-teman, sobat fisika, ingat bahwa jangan punya pemikiran, jangan sekali-kali punya pemikiran bahwa untuk melanjutkan studi ke jenjang selanjutnya setelah SMA atau mengambil perkuliahan tuh jangan diniatkan atau fikih niatnya tuh untuk hanya sekedar mengejar gelar, karena masih ada hal-hal lain yang baik, yang positif, yang bisa kita jadikan acuan nih kenapa kita mengambil kuliah, kita meneruskan kuliah seperti itu. Ingat sobat fisika. Oke, Ibu, saya tuh pernah mendengar bahwa selama masa perkuliahan tuh 60% pengalaman di perkuliahan tuh 40% kita dapatkan kelas, 60% kita dapatkan di luar gitu ya. Ada statement yang mengatakan seperti itu. Nah, selain belajar di kelas nih, Ibu ada pengalaman apa yang paling berkesan dan itu membuat Ibu berkembang selama kuliah? Iya betul ya, tadi dikatakan dulu dosen saya waktu S1 juga pernah berkata seperti itu. Jadi yang kita dapatkan di kelas itu hanya sebagian kecilnya saja gitu ya, yang dibutuhkan nanti ketika kita sudah lulus atau di masyarakat. Yang lebih besar itu adalah yaitu kegiatan yang di luar ya, kegiatan seperti organisasi, entah UKM atau apapun gitu. Itulah yang terkadang atau bukan terkadang lagi ya, bisa dipastikan itulah yang membentuk jati diri kita nih. Oh kita nih ternyata pandai dalam berdiskusi misalnya, atau kita pandai dalam membujuk orang misalnya gitu. Nah itu dilatihnya itu dari situ, bukan dari perkuliahan yang ada di kelas. Jadi perkuliahan yang ada di kelas itu sebagai skill kayak skill legalnya kita lah gitu. Misalnya SIPA, mahir di fisika komputasi misalnya gitu kan. Nah itu kan adalah skill legalnya SIPA nih. Tapi di sisi lain SIPA nih
pandai berbicara misalnya kayak gitu ya di depan, pandai menyampaikan apa. Nah itu tuh nanti akan sangat dibutuhkan ketika kalian di sekolah gitu. Karena nggak semua orang itu percaya diri ketika berada di banyak orang misalnya gitu ya, atau percaya diri ketika di depan kamera misalnya. Nggak semua orang seperti itu. Nah kalau ada yang dia menonjol di bidang itu, biasanya nanti di sekolahan tuh akan dipakai terus lah ibaratnya gitu ya, bakalan ya udah nih nanti si Pa aja yang maju misalnya kayak gitu, ya udah nanti si Pa aja yang jadi ketua apa atau menjadi kepala sekolah atau jadi wakil kepala sekolah. Nah itu yang membuat saya menjadi semangat ya. Awalnya saya berpikir ntar saya gimana ya pas sudah lulus kan kayak gitu, tapi ya itu balik lagi tadi ya, apa yang membuat diri saya semangat pertama adalah support dari teman-teman. Itu yang paling utama, karena yang lain ya mungkin ada cuman tidak begitu mengena di dalam hati gitu ya, karena saya teman-teman saya juga teman-teman yang baik gitu ya, kemudian saling support lah gitu, kita masuk bareng-bareng keluar bareng-bareng seperti itu. Jadi disitulah banyak yang membuat support dari teman-teman itu jadi berkesan gitu di dalam hati. Dan yang kedua ya terutama dosen-dosen ya, dosen-dosen juga banyak sekali yang memberikan motivasi seperti itu ya, memberikan gambaran nanti kalian setelah ini apa yang akan dilakukan gitu ya, terus harus kuliah lagi gitu kan, dulu ada dosen yang berkata seperti itu ya, setelah ini kalian harus kuliah lagi, jadi jangan berhenti dari cuma hanya S1 gitu ya, nanti kuliah lagi. Nah itulah yang bikin berkesan. Sebenarnya banyak banget sih Sipa ya yang membuat saya berkesan kuliah di UHAMKA S1 itu. Selain yang dari itu, mungkin juga dari organisasi seperti itu ya, itu juga berkesan juga. Oke Bu. Oke Bu, tadi kan sudah kita bahas nih terkait pengalaman di luar kelas, di luar perkuliahan gitu ya, yang menunjang kehidupan kelanjutan di masa depan kita seperti itu. Nah, dari Ibu sendiri ketika menjalankan S1 sendiri, Ibu tuh pernah nggak ikut organisasi atau kegiatan di luar kampus, semisal penelitian bersama dosen atau pengabdian masyarakat seperti itu Bu? Dulu kan saya kuliah di sekitar tahun 2008 sampai 2012 ya. Nah waktu itu untuk penelitian dan pengabdian masyarakat itu belum begitu gencar seperti sekarang gitu ya. Jadi ada, cuman nggak begitu banyak. Nah untuk penelitian dosen saya belum pernah ikut ya, belum pernah ikut serta. Namun kalau untuk pengabdian masyarakat itu pernah waktu itu. Dan untuk kegiatan pengabdian masyarakat itu belum seperti kalian sekarang nih yang seperti agak wajib gitu ya. Gitu. Kalau dulu sih kita mau ikut ya terserah, mau enggak juga nggak apa-apa gitu kan ya. Nah itu saya pernah ikut pengabdian masyarakat dengan dosennya itu Pak Hari Ramza yang sekarang menjadi dosen teknik ya, Kaprodi Teknik kalau nggak salah itu. Nah itu pengabdiannya itu di daerah Banten, daerah Lebak, itu deket pondok pesantren Latansa, itu mungkin kalau kalian tahu ya di situ. Itu pengabdian masyarakat. Namun karena kita keahliannya adalah di bidang pendidikan, jadi ya di sekolah seperti itu, di SD gitu. Karena jenjang SMP SMA-nya mereka ternyata jauh gitu tempatnya, harus ke kecamatan dulu gitu. Itu sih salah satu pengalamannya. Oke Bu, tadi kan udah nih pengalamannya di luar kelas nih. Kita nih kembali lagi nih ke hal umumnya perkuliahan gitu. Berarti kan di dalam kelas nih. Nah, pas waktu Ibu selang kuliah tadi, ada nggak sih mata kuliah fisika itu sendiri yang menurut Ibu nih kayak wah ngos-ngosan sekali nih saya ngadepin mata kuliah ini gitu. Pasti ada nggak Ibu gitu? Ada. Ya, jadi ada ya mata kuliah, pasti ada ya mata kuliah yang membuat aduh apa sih ini capek banget gitu kan ya, apalagi di fisika. Itu salah satunya adalah di mata kuliah kalkulus dan Fismat waktu itu. Karena dosennya lumayan streng waktu itu kan, dosennya sudah pensiun sih, beliau sudah lumayan sepuh ya. Jadi waktu saya itu kebetulan dosennya tuh sebagian besar sudah sepuh-sepuh gitu waktu itu. Nah, jadi begitu Sobat Fisika, tips pesan gitu dari Bu Ede buat sobat-sobat fisika di luar sana yang masih ragu gitu ya, kita yakinkan nih di fisika ini. Aduh Bu Ede, nggak kerasa ya obrolan kita hari ini udah selesai dan sangat seru sekali gitu ya Bu Ede, obrolan kita hari ini gitu ya.
Selanjutnya terima kasih Bu Wede ya sudah Sama-sama. meluangkan waktunya Iya. untuk berbagi tips, motivasi, inspirasi yang luar biasa gitu ya seputar dunia pendidikan fisika itu sendiri. Nah, buat sobat fisika di luar sana yang dari awal sampai akhir sudah menyimak obrolan aku dengan Bu Wede, saya ucapkan terima kasih juga yang sudah menemani kami di episode ketiga Visipod kali ini. Semoga cerita hari ini bisa memberi gambaran dan semangat bagi sobat-sobat fisika di luar sana, terutama buat kalian yang sedang atau akan menjalani perjalanan di jurusan pendidikan fisika. Jangan lupa untuk follow Instagram Himavi @himaviuhamka dan subscribe channel YouTube Himavi Uhamka. Dan jangan lupa kita tunggu kedatangan kalian di program studi pendidikan fisika FKIP Uhamka. Aku Syifa Amna Kamila selaku moderator Visipod episode 3 pamit undur diri kiranya ada salah kata, salah perbuatan, salah sikap mohon dibuakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Nun wal qalami wa mayasturun billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.